Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Transmigrasi memperkenalkan ekspedisi Patriot kepada masyarakat dengan menggelar event lari di Car Free Day, Jakarta, Minggu 17 Mei. Event lari bertajuk Patriot Move 2026 ini diikuti para anggota tim ekspedisi Patriot tahun sebelumnya serta sebagian anggota baru yang sudah mendaftar tahun ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat menjadi calon peserta tim ekspedisi Patriot karena pada tahun 2026 ini pemerintah akan menerjunkan 1.458 orang peserta di 53 wilayah Indonesia. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, peserta tim ekspedisi Patriot akan melakukan penelitian terutama di wilayah timur Indonesia. Mereka akan mencari tahu permasalahan yang dihadapi para transmigran di wilayah tersebut sekaligus mencarikan solusinya. Menjadi patriot yang diterjunkan ke berbagai daerah dan seringkali daerah-daerah tersebut tidak mudah. Kondisinya juga penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga, tapi para mahasiswa melakukan penelitian langsung di lapangan dan memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah untuk bisa mengembangkan sejumlah kawasan dari sisi ekonomi maupun sosial. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut peserta ekspedisi Patriot juga dikirimkan untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah wilayah. Kami yakin jika yang hadir di kawasan transmigrasi itu adalah SDM-SDM unggul, maka tujuan dari penciptaan ekosistem ekonomi baru tersebut bisa terwujud. Dan perpindahan penduduknya itu tidak lagi dipaksakan, tetapi akan berjalan alamiah, transmigrasi mandiri. Maka tidak perlu negara mengeluarkan biaya untuk memindahkan orang. Adapun dalam rangka efisiensi anggaran, para peserta tim ekspedisi Patriot tidak hanya melakukan penelitian, tapi sekaligus melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian dilakukan dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana dasar seperti pengadaan air bersih, pembangunan jalan, dan pembangunan jembatan. Bupati Temanggung Agus Setiawan meninjaukan perbaikan jembatan penghubung antar desa yang ambrol akibat tingginya debit air sungai. Agus Setiawan mengatakan untuk sementara BPBD bersama warga membangun jembatan darurat agar dapat dilintasi kendaraan roda 2. Pasalnya jembatan penghubung tersebut merupakan satu-satunya akses warga menuju kota Temanggung. Saat ini, Pemkab telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses perbaikan, serta memastikan pembangunan jembatan dilakukan dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman. Sesuai dengan permintaan masyarakat, bisa segera tertangani, yang pasti bisa dilewati kendaraan roda 4 dulu. Kalau ini sementara darurat untuk kendaraan roda 2, karena akses menuju ke Dusun Banjaran ini hanya satu jalan ini. Jadi tentunya moga-moga nanti ada solusi terbaik untuk penanganan jalan jembatan penyambung ini agar aktivitas masyarakat kesehariannya bisa terus berjalan. Sebelumnya diketahui jembatan penghubung antar desa di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah ambrol pada Sabtu sore lalu. Ambrolnya jembatan dipicu derasnya arus sungai yang mengikis pondasi bagian bawah bangunan. Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Besar Talawang, Palangkaraya untuk menyaksikan pawai budaya Isen Mulang yang menjadi agenda tahunan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu 17 Mei. Pawai Isen Mulang yang merupakan rangkaian hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah tersebut menampilkan beragam atraksi seni dan tradisi khas Dayak dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Linea Victoria Aden, mengatakan pawai budaya bertujuan mendorong pelestarian sekaligus pengembangan budaya daerah.
Agenda ini semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional dengan menjadi bagian dari agenda Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan dan pelestarian budaya daerah melalui berbagai panggung atraksi kebudayaan khas Kalimantan Tengah. Di antaranya karnaval budaya, permainan rakyat, kuliner tradisional, pertunjukan seni tradisi dan olahraga tradisional. Melalui Festival Budaya Ikan Mulang juga memperkuat promosi pariwisata Kalimantan Tengah dan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Sementara itu, warga Palangkaraya Chandra Hatel mengaku antusias menyaksikan pawai budaya, terlebih setiap peserta menampilkan ciri khas dan kreativitas daerah masing-masing. Mobil hias ini menggambarkan Kalimantan Tengah sebagai tanah yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan dan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Pada pagi hari ini. Replika gereja melambangkan semangat umat datang di masyarakat dan hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya. Pemerintah Kalimantan Tengah berharap pawai budaya Isen Mulang dapat menjadi sarana memperkuat identitas budaya daerah. Tidak hanya itu, pawai budaya ini juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya Kalimantan Tengah.